semuanya, perkenalkan nama saya Apia Lenita Saragi dengan NPM 286000117. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar berpengaruh besar terhadap pemasaran produk suatu perusahaan. Semakin akurat segmentasi pasar suatu perusahaan, maka semakin besar keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Lalu apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah rangkaian metode untuk membagi pasar menjadi bagian-bagian yang berbeda berdasarkan konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang memerlukan produk yang berbeda-beda. Segmentasi pasar ini juga dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi dan analisis pembeli terhadap produk serta keterikatan antara perbedaan karakteristik konsumen di pasar. Tiap perusahaan memiliki produk yang berbeda dan unik dari kompetitor. Untuk melakukan pemasaran efektif, perusahaan harus memahami konsumen seperti apa yang dibutuhkan, produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sebuah perusahaan akan menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen yang bervariasi dengan model yang berbeda tergantung segmen yang akan dituju. Contohnya itu perusahaan alat tulis. Walaupun produknya serupa, pasar alat tulis cukup berbeda tergantung konsumennya. Tentu saja segmentasi untuk pemasaran alat tulis kantor dan alat tulis pelajar itu sangat berbeda. Ketika perusahaan alat tulis kantor keliru menetapkan segmentasi dan malah menyasar ke arah segmentasi pelajar, maka produk yang mereka jual tidak akan laku di kalangan pelajar. Hal ini akan menyusahkan dan merugikan perusahaan tersebut. Alasan mengapa segmentasi pasar itu penting agar perusahaan mampu memasarkan produk tepat sasaran. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar dengan efektif, secara tidak langsung, perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan, sehingga pendapatan perusahaan juga semakin meningkat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama itu ada segmentasi perilaku. Segmentasi ini berpatokan terhadap pengetahuan, loyalitas, respon, dan konsumsi oleh konsumen kepada produk atau jasa yang ada di pasar. Contohnya itu penjualan makanan ringan di tengah pandemi COVID-19. Nah, banyak orang yang cenderung membeli secara online termasuk makanan ringan. Oleh karena itu, perusahaan makanan ringan bisa mencoba untuk menjual produk mereka secara online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua itu ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini ditentukan berdasarkan sisi psikologis konsumen seperti apa yang disukai, kegiatan, dan opini konsumen. Dengan kata lain, segmentasi ini lebih cocok untuk berfokus pada konsumen yang memiliki hobi dan minat spesifik. Contohnya itu perusahaan fashion ternama dengan ciri khas gaya street fashion lebih mudah dipasarkan kepada konsumen yang memiliki minat dan hobi mendalam terhadap fashion. Yang ketiga itu ada segmentasi demografis. Segmentasi ini membagi konsumen berdasarkan karakteristik khusus seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Segmentasi ini sangat luas dan mencakup banyak konsumen. Jadi, diperlukan analisis yang jeli dan cermat untuk menentukan kelompok konsumen yang tepat. Yang selanjutnya itu ada segmentasi geografis. Segmentasi ini berdasarkan kondisi geografi yang berbeda, seperti negara, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Misalnya, area puncak Kabupaten Bogor dengan kondisi cuaca yang cukup dingin cocok untuk perusahaan yang membuat cup atau spasial. Itu akan laku dijual jika mereka menjual di kondisi tersebut. Karena di puncak Kabupaten Bogor ini cuacanya dingin dan produk tersebut akan menghangatkan penduduk dan pengunjung yang di sana.
Yang selanjutnya itu ada segmentasi waktu khusus. Segmentasi ini difokuskan pada pelaksanaan pemasaran pada waktu tertentu. Contohnya itu penjualan jasa fotografi untuk momen wisuda itu akan sangat laku jika perusahaan memasarkan di tengah acara wisuda universitas. Yang terakhir itu ada segmentasi budaya. Setiap wilayah memiliki budaya yang unik. Tiap budaya ini akan mempengaruhi konsumen dalam kecenderungan pembelian barang. Mengetahui karakter budaya konsumen akan sangat berguna sebagai pendekatan pemasaran untuk menarik lebih banyak konsumen.